Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Asmuri SAG MAG, dan kepada teman-teman semoga berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Makiyah dan Madaniyah. Selamat menyaksikan. Pengertian Makiyah dan Madaniyah. Kata Al-Makiyah dan Al-Madaniyah merupakan penisbatan terhadap kedua nama kota besar di Saudi Arabia, yaitu Makkah dan Madinah. Kedua kata tersebut telah dimasuki oleh ya, sehingga menjadi Makiyah dan Madaniyah. Secara harfiah, Makiyah berarti yang bersifat Mekah atau yang berasal dari Mekah, sedangkan Madaniyah yang berarti bersifat Madinah atau yang berasal dari Madinah. Maka ayat atau surah yang turun di Mekah disebut dengan Makiyah, yang diturunkan di Madinah disebut dengan Madaniyah. Secara istilah terjadi perbedaan di kalangan para ulama dalam menerjemahkan pengertian Makiyah dan Madaniyah ini. Namun menurut Imam Az-Zarkashi mendefinisikan ada 3. Yang pertama, berkonotasikan pada tempat bahwa Makiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, sedangkan Madaniyah surat atau ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya. Kedua, Makiyah adalah surat atau ayat yang turun kepada Nabi sebelum hijrah, sedangkan Madaniyah adalah surat atau ayat yang turun kepada Nabi setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekah. Ketiga, Makiyah adalah ayat-ayat yang dikitabkan kepada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang dikitabkan kepada penduduk Madinah. Penyebutan kata Makiyah dan Madaniyah baru muncul kemudian, yakni setelah Rasulullah wafat. Beliau sendiri pun tidak pernah menetapkan surat-surat yang mana termasuk ke dalam golongan Makiyah dan manapun yang termasuk ke Madaniyah. Sebagai buktinya, tidak ada kesepakatan pendapat di kalangan para ulama mengenai persoalan yang terkait dengan kedua istilah tersebut, terutama mengenai arti sebenarnya pemakaian istilah Makiyah dan Madaniyah. Menurut masa turunnya surah-surah Al-Quran yang berjumlah 114 surat dan 6.236 ayat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, surat Makiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang diperkirakan dengan masa 12 tahun 5 bulan 13 hari, yakni sejak permulaan Bi'tsah diangkat menjadi Nabi dan Rasul di Mekah sampai dengan waktu hijrah. 2. Surat Madaniyah, yaitu surat-surat yang diturunkan sesudah hijrah ke Madinah sampai dengan turunnya ayat yang terakhir, yakni ketika Nabi menunaikan Hijjatul Wada, haji perpisahan, yang seluruhnya berlangsung selama 9 tahun 9 bulan 9 hari. B. Karakteristik Makiyah dan Madaniyah. Adapun tanda-tanda dan spesifikasi surat-surat Makiyah dan Madaniyah sebagai berikut. Surat Makiyah mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama, surat yang terdapat di dalamnya ayat As-Sajadah. Yang kedua, surat yang di dalamnya terdapat lafaz kalla, yang artinya sesekali tidak. Demikian itu hanya terdapat pada bagian pertengahan sampai akhir Al-Quran. Yang ketiga, surat yang di dalamnya terdapat kalimat ya ayyuhan nas, yaitu wahai sekalian manusia, kecuali pada surat Al-Hajj yang pada bagian akhirnya terdapat kalimat wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu rukuk dan bersujud. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa surat ini termasuk kategori Madaniyah. Yang keempat, surat yang di dalamnya terdapat kisah para nabi dan umat pada masa lalu, kecuali surat Al-Baqarah. Yang kelima, surat yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali Al-Baqarah. Yang keenam, surat yang diawali huruf-huruf hijaiyah, kecuali yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Para ulama berbeda pendapat mengenai surat Ar-Ra'd. Sebagian berpendapat surat tersebut adalah Makiyah. Jika dilihat pula dari segi uslub atau gaya bahasa yang digunakan, maka ayat Al-Makiyah itu dapat ditandai dengan A. Ayat dan suratnya pendek dan susunannya jelas. B. Banyak bersajak dan fasilah. C. Banyak qasam, tashbih, amsal, banyak terjadi pengulangan kata dan kalimat, dan juga banyak terdapat uslub takkib.
Yang D. Uslub ayat Al-Makkiyah juga jarang bersifat konkret dan realistis material, terutama ketika berbincang tentang hari kiamat. Sedangkan ciri-ciri surat Madaniyah yang sudah dapat dipastikan antara lain: yang pertama, surat yang di dalamnya terdapat izin berperang atau menyebut soal peperangan dan menjelaskan hukum-hukumnya. Yang kedua, surat yang di dalamnya terdapat rincian hukum had, faridah, yaitu pembagian harta pusaka, hukum sipil, hukum sosial, dan hukum antar negara. Yang ketiga, surat yang ada di dalamnya terdapat uraian tentang kaum munafik, kecuali surat Al-Ankabut yang Makkiyah. Selain 11 surat pada pendahuluannya adalah Al-Madaniyah. 4. Pembantahan terhadap ahli kitab dan seruan agar dalam mereka untuk meninggalkan sikap berlebihan mempertahankan agamanya. Dan dapat dilihat pula dari segi uslub, yaitu gaya bahasa yang digunakan. Maka ayat-ayat Madaniyah itu dapat ditandai dengan A. Sebagian besar ayat-ayatnya panjang-panjang dan susunan kalimatnya mengenai soal-soal hukum bernada tenang. B. Mengemukakan dalil-dalil dan pembuktian mengenai kebenaran agama Islam secara terperinci. C. Macam-macam ayat Makkiyah dan Madaniyah. Pada umumnya, para ulama membagi macam-macam surat Al-Quran menjadi dua kelompok, yaitu surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Mereka berpendapat dalam menetapkan jumlah masing-masing kelompoknya. Perbedaan-perbedaan pendapat para ulama itu dikarenakan adanya sebagian surah yang seluruh ayat-ayatnya Makkiyah atau Madaniyah, dan ada yang sebagian surat yang lain tergolong Makkiyah dan Madaniyah, tetapi di dalamnya berisi sedikit ayat yang lain statusnya. Karena itu, dari segi Makkiyah dan Madaniyah ini, maka surah-surah Al-Quran itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu pertama, surat Makkiyah murni. Yang tergolong kategori surat Makkiyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Makkiyah. Secara ijma', tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Surah yang berstatus Makkiyah murni berjumlah 58 surat yang memuat 2074 ayat. Contohnya seperti surah Al-Fatihah, Yunus, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, An-Naml, dan surat-surat pendek yang ada di juz 30. Yang kedua, surah Madaniyah murni. Yang termasuk kategori surat Madaniyah murni adalah surat yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah secara ijma'. Tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Surah yang berstatus Madaniyah murni berjumlah 18 surat yang memuat 737 ayat. Contohnya seperti surat Al-Imran, An-Nisa, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Hujurat, dan sebagainya. Yang ketiga, surat Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah. Yang termasuk kategori surat Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah adalah surat yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Makkiyah, tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Madaniyah, atau ada perbedaan tentang status tersebut. Surah yang berstatus Makkiyah yang tidak murni ini di dalam Al-Quran berjumlah 32 surat yang termasuk 2699 ayat. Contohnya seperti surat Al-An'am, Al-A'raf, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan sebagainya. Dan yang terakhir, surat Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah. Yang termasuk kategori surat Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah adalah surat yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Madaniyah, tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Makkiyah, atau ada perbedaan tentang status tersebut. Surat yang berstatus Madaniyah yang tidak murni ini di dalam Al-Quran berjumlah 6 surat yang memuat 726 ayat, yaitu surat Al-Baqarah, Al-Ma'idah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, dan surah Muhammad atau surah Al-Kitab. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Dan jangan lupa Like, komen, subscribe. bye-bye. Terima kasih.